Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Di sini akan presentasi. Nama-nama dari kelompok 9 itu saya Laude Rohid, Muhammad Farul Rozi, Saban sama Frizal. Dengan dosennya Muhammad Zakaria Umar. Eh, kita langsung saja ke ininya penjelasannya. Definisi fasad. Coba temanya apa? Oh, eh, judulnya di sini arsitektur Oriental. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Definisi fasad. Fasad merupakan sisi luar sebuah bangunan atau tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan, pada umumnya yang dimaksud yaitu bagian depan umum, kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Berikut komponen-komponen fasadnya itu dinding, pintu, jendela, kanopi, pencahayaan, setapak, atap, pagar, tanaman, lantai teras, lantai karport. Di sini sejarah desain Oriental. Desain Oriental merupakan desain interior yang dipengaruhi oleh daerah Timur Asia. Namun banyak orang yang mengidentifikasikan desain Oriental cenderung dipengaruhi oleh negara Cina. Sesungguhnya desain Oriental merupakan gabungan pengaruh dari negara Cina, Jepang, Korea, dan Thailand. Selanjutnya, konsep rumah Oriental. Desain rumah Oriental adalah bawaan dari kebudayaan negara-negara di Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang. Namun yang paling populer adalah desain yang erat kaitannya dengan arsitektur Cina dan Jepang. Ciri-ciri arsitektur Oriental. Detail bangunan dan tampilan sederhana. Material dari alam seperti bambu, kayu, dan batu alam. Feng Shui dan desain rumah Oriental jelas berhubungan erat. Keuntungan menerapkan gaya arsitektur Oriental pada rumah. Secara umum, keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan konsep desain Oriental adalah mampu memunculkan kesan ringan dan ruang menjadi lebih lapang. Apalagi bentuk desain ini juga lebih mudah untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman yang terus bergerak maju. Berikut lokasi pembangunannya. Bisa dilihat di tanda merah sini adalah lokasi pembangunannya. Berikut denah bangunan. Bentuk fisik bangunan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Saban. Baik, Assalamualaikum Coba, Bapak warahmatullahi kan sudah wabarakatuh. kasih informasi tadi. Setiap slide ada informasi yang kamu berikan. Coba mundur. Baik, Jangan kau Assalamualaikum bilang, warahmatullahi wabarakatuh. jangan kamu bilang ini denah, ini tampak. Coba mundur, mundur, mundur. Maju lagi. Informasikan kita di sini apa? Coba informasinya ada informasi. Coba. Baik, di sini lokasi pembangunannya. Lokasi pembangunannya ada di Google Maps. Kita tinggal mencari rumah Airadul. Setelah itu akan muncul Baca itu alamatnya. Baca coba. perumahan Geria 21 Lampareng, Wasia Andonohu, Kecamatan Wasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan kode pos 93231. Next, denah bangunan. Bisa dilihat di sini denah bangunannya 7 kali 14 meter. Di sini terlihat ada teras, ruang tamu, ruang tidur utama, WC, dapur dan ruang makan, dan satu lagi ruang tidur anak. Bentuk fisik bangunan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tampilan depan ini akan terdapat seperti batu alam, pencahayaan bohlam, dan jendela akrilik. Mana akrilik di situ kamu ini? BTN kok pakai akrilik gimana sih? Batu alamnya mana? Pakai batu alam kah di sini? Oh, iya, iya.
Oh, yang nyata kan? Kondisi existing, Om. Ayo. Iya, Pak, iya, Pak. Baik, pada tampilan depan ini terdapat atas spandek, jendela riben, dan pintu kayu, Pak. Next. Oke, next. Nama pemilik Madia Zulfa Mardi Wardani, alamat perumahan Grilia Lampareng, Puasia, Andonu, Kecamatan Puasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kode pos 93231. Pekerjaan PNS, luas lahan 7,5 kali 13 meter. Luas bangunan 36 meter persegi. Status bangunan rumah pribadi. Next. Contoh studi literatur. Studi literatur dinding. Dinding batu alam. Dinding batu alam dipasang di alternatif 3. Dinding konwood dipasang di alternatif 2. Dinding kamprot dipasang di alternatif 1 dan 2. Dinding bata ekspos dipasang di alternatif 2. Studi literatur pintu. Pintu kaca laminasi dipasang di studi literatur 2. Pintu kayu dipasang di studi literatur 3. Pintu kaca fiberglass dipasang di alternatif 1. Studi literatur jendela. Jendela kaca mati akrilik dipasang di studi literatur dipasang di alternatif 3. Jendela kaca akrilik buka samping dipasang di alternatif 1 dan 2. Jendela kaca laminasi dipasang di alternatif 2. Studi literatur kanopi. Atap akrilik dipasang di studi literatur 3. Atap spandek dipasang di alternatif 1. Atap polikarbonat dipasang di alternatif 2. Studi literatur pencahayaan. Pencahayaan lampion dipasang di alternatif 1. Pencahayaan bohlam dipasang di alternatif 2 dan 3. Studi literatur karbon. Grass block dipasang di alternatif 1 dan 2. Keramik kasar dipasang di alternatif 3. Studi literatur atap. Atap bitumen dipasang di alternatif 3. Atap genteng beton dipasang di alternatif 1. Atap bitumen dipasang di alternatif 2. Studi literatur pagar. Pagar batu alam dipasang di alternatif 1. Pagar besi holo cuman sebagai opsi.
Pagar beton dipasang di alternatif 3. Pagar conwood dipasang di alternatif 2. Pagar roster dipasang di pagar roster hanya sebagai opsi. Pagar kaca akrilik dipasang di alternatif 3 sebagai pagar balkon. Pagar wiremesh dipasang di alternatif 1. Studi literatur tanaman. Tanaman bambu hanya sebagai opsi. Sorry. Tanaman bambu dipasang di alternatif 1 dan 2. Tanaman ketapang kencana dipasang di alternatif 3. Tanaman likuanien dipasang di alternatif 3. Alternatif fasad. Alternatif 1, atapnya menggunakan atap beton, kanopi menggunakan atap spandek, jendela kaca akrilik, karpet menggunakan setapak grass block, dinding menggunakan dinding kamprot, pagar menggunakan pagar wire mesh. Tanaman yang digunakan tanaman bambu, pintu yang digunakan pintu kaca fiberglass, dinding conwood, jendela kaca laminasi. Alternatif 2, menggunakan atap bituni, kanopi menggunakan polikarbonat, jendela menggunakan kaca akrilik, karpet menggunakan grass block, dinding menggunakan kamprot. Pagar yang digunakan untuk bangunan ini yaitu pagar conwood. Tanaman yang dipakai di bangunan ini tanaman bambu. Dinding yang digunakan pada bangunan ini bata expose. Pintu yang digunakan dalam bangunan ini pintu kaca laminasi serta jendela kaca laminasi. Alternatif 3, bangunan ini menggunakan atap bitumen, kanopi yang digunakan menggunakan kanopi akrilik, jendela yang digunakan yaitu kaca akrilik, dinding yang digunakan yaitu dinding conwood. Setapak karpet menggunakan keramik dasar, dinding yang digunakan yaitu dinding kamprot, pagar yang digunakan itu pagar beton. Tanaman yang dipakai pada bangunan ini yaitu tanaman ketapang kencana, dinding batu alam sebagai bahan penambah dalam suatu dinding. Pintu kayu conwood sebagai pintu yang digunakan dalam bangunan tersebut. Jendela kaca mati akrilik digunakan dalam bangunan tersebut. Bohlam lampu digunakan dalam bangunan tersebut. Dan juga tanaman likuanien digunakan dalam bangunan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afrizal.
Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa kriteria sebagai penilaian pada tabel final mata kuliah bahan dan material bangunan. Kriteria pertama ada material kekinian dengan bobot 40% dari 100%. Alternatif nilai N berbobot 3. Alternatif 1 nilainya berbobot 1,2. Alternatif 2 nilai N-nya berbobot 4 dan nilai NB-nya berbobot 1,6. Sedangkan alternatif 3 nilai N-nya berbobot 4 sedangkan nilai NB-nya berbobot 1,6. Yang kedua, ada kriteria fungsional dan estetis yang memiliki bobot 30% dari 100%. Alternatifnya pertama, untuk nilai N poinnya 2, untuk nilai NB poinnya 0,6. Alternatif 2, untuk nilai N-nya ada 3, nilai NB ada 0,9, dan untuk alternatif 3 untuk nilai N 3 poin, nilai NB 1,2. Ketiga, ada kriteria cuaca yang memiliki nilai bobot 20% dari 100%. Alternatif 1 untuk nilai N-nya ada 3, untuk nilai NB-nya 0,6. Alternatif 2 untuk nilai N-nya poinnya 2, untuk nilai NB poinnya 0,4. Dan Coba, untuk alternatif 3, siapa yang baca ini? Afrizal, Pak. Baca aja kriteria aja sama bobotnya, terus langsung sebut siapa yang alternatif berapa yang unggul, yang menang. Alternatif 3, Pak. Cara bacanya material kekinian 40%, fungsional 20%, gitu-begitu. Terus nanti kamu sebut siapa yang unggul, yang menang. Baik. Untuk pertama, ada kriteria material kekinian bobotnya 40%. Kedua, ada kriteria fungsional dan estetis bobotnya 30%. Ketiga, ada kriteria cuaca yang bobotnya 20%. Dan yang terakhir, ada kriteria tersedia di toko bangunan setempat yang bobotnya 10% dari semua nilai keseluruhan. Lanjut. Dari semua nilai alternatif 1, 2, dan 3 yang terpilih. Yang terpilih adalah alternatif 3 dengan poin 3.7. Sintesis pasal terpilih. Di sini untuk atapnya kami memilih menggunakan atap bitumen. Untuk kanopinya menggunakan kanopi akrilik. Dan untuk dinding di sini ada 3 bahan material yang digunakan, ada dinding conwood, dinding kamprot, dan dinding batu alam. Untuk jendela kami menggunakan jendela kaca mati akrilik dan jendela kaca akrilik. Untuk pintunya menggunakan pintu kayu conwood. Pagarnya menggunakan pagar beton. Bohlamnya untuk pencahayaan kami menggunakan bohlam. Tanaman hiasnya ada tanaman liguaneu dan tanaman ketapang kencana. Untuk material kami memilih kanopi akrilik dengan ciri-ciri pertama tidak mudah pecah, tahan panas, dan tidak cepat menguning. Bahan penyusunnya terdiri dari plastik polimer transparan berupa lembaran yang biasanya dijadikan bahan
substitusi dari kaca. Alat kerjanya cukup sederhana, yaitu gunting besi, gerinda, bor, dan selotip anti air. Cara kerjanya, pertama memotong lembaran, kedua melubang lubang-lubang harus dibor, dan ketiga ujung lembaran yang masih terbuka ditutup menggunakan selotip kedap air. Selanjutnya kami memilih material dinding bata ekspos yang memiliki ciri-ciri klasik, elegan, asri, dan masif. Bahan penyusunnya terdiri dari tanah liat, semen, pasir, dan campuran alkali. Untuk alat kerjanya terdiri dari kayu, cangkul, dan mesin pres. Cara kerjanya adalah yang pertama membersihkan dulu permukaan dindingnya, yang kedua pasangkan bata tempel ekspos, ketiga tekanlah ke permukaan dinding selama beberapa saat, keempat untuk mendapatkan hasil pemasangan bata tempel yang lebih rapi gunakan benang timbal, kelima supaya bata tempel gunakanlah nut, dan yang terakhir bersihkan bata tersebut dari sisa adukan semen yang masih tercecer. Lanjut. Selanjutnya ada material dinding ECP Conwood yang memiliki ciri-ciri pertama anti rayap dan yang kedua mudah dipasang. Bahan penyusunnya adalah campuran selulosa dan fiber semen. Untuk alat kerjanya terdiri dari sekrup, bor listrik, silen poli, uretan, dan gerinda. Cara pemasangannya, yang pertama pastikan dinding plester aci rata, halus dan tidak bergelombang. Kedua, pemasangan Conwood plank 8 dimulai dari bawah. Ketiga, buat lubang penanda 2,5 cm dari tepi atas panel menggunakan bor. 4, lubangi dinding semen sedalam 3 cm pada setiap tanda, lalu masukkan plak. 5, lakukan penyekrupan pada jarak 2,5 cm dari tepian. 6, ukur overping sejarak 3 cm, lalu pasang papan. 7, sambungan dipotong dengan sudutan 45 derajat dan diberi jarak 0,5 sampai 1 cm. Kemudian diisi dengan silen PU. Dan yang terakhir ini, lakukan pengecatan dengan menggunakan cat water based. Dan untuk material pilihan selanjutnya yaitu dinding kamprot yang memiliki ciri-ciri pertama memiliki tekstur yang kasar, kedua terlihat acak alias tidak sempurna, dan ketiga kesan unik yang berbeda dan menarik. Bahan penyusunnya cukup sederhana, yaitu semen dan pasir. Untuk alat kerjanya ember, cetok, dan roskam. Cara pemasangannya, pertama penyiapan alat dan bahan, kedua penerapan plester pada dinding, ketiga penyiapan pasir, 4 pembuatan adukan kamprot, dan terakhir penerapan teknik kamprot. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Fahrozi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini tampak bangunan sebelum kita sebelum renov ini, Pak. Yang pertama ada atap yang sebelumnya digunakan adalah atap spandek. Untuk jendela sebelumnya adalah jendela, ini adalah kaca riben. Dengan pintu menggunakan kayu, yaitu kayu jati. Ini gambar sesudah kita renov. Yang pertama adalah jendela akrilik, kita menggunakan kaca akrilik. Habis itu dinding menggunakan batu alam dan dinding konwood. Sedangkan tanaman hias kita menggunakan tanaman ketapang kencana dan juga tanaman Li Kuan Ye. Dengan atap carport menggunakan kaca akrilik, pintu menggunakan pintu kayu konwood. Untuk pagar kita menggunakan dua. Yang pertama adalah pagar beton dan pagar kaca akrilik. Ini adalah tampak samping bagian kanan. Dan ini tampak samping bagian kiri. Ini tampak belakang. Bahan paving block. Kenapa kita menggunakan paving block adalah karena bahan ini memiliki nilai estetis yang sangat tinggi. Sejarah paving block. Pemakaian paving block telah ada sejak zaman Romawi sekitar 312 sebelum Masehi. Mereka merancang cara yang lebih baik agar perjalanan pasukan-pasukan Romawi tak terlambat. Mereka membangun jalan dengan membuat pondasi dari batuan-batuan yang dipecah. Di atas batu-batu itu diberi lapisan gravel. Akhirnya ditambah lapisan penutup berupa batu-batu yang terkait satu sama lain untuk membentuk permukaan yang datar. Di masa puncak perkembangan Romawi, ada lebih dari 400.000 kilometer jalan dibangun dan lebih dari 80.500 kilometer telah ditaburi dengan batu-batuan di atasnya. Melalui jalan besar dan rata, pasukan infanteri maupun kavaleri Romawi mampu bergerak dengan cepat. Sifat dan karakter paving block. Yang pertama, abstrak. Paving block adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen, pasir, dan air. Umumnya, paving block adalah solusi terbaik untuk lahan resapan saat hujan dan banjir. Yang kedua, isolator. Paving block rumput di halaman rumah berguna untuk mencegah genangan air karena sifatnya yang mampu menyerap air hingga 60%. Jenis-jenis paving block. Yang pertama, ukuran paving block persegi panjang. Paving block persegi panjang disukai karena mudah dirancang dan polanya tak sulit diatur, sehingga dapat mempercepat waktu pemasangan. Yang kedua, paving block segitiga sisi. Ukuran paving block trihex 19,7 kali 9,6 cm dan tersedia dalam dua ketebalan, yakni 6 cm dan 8 cm. Untuk memenuhi ruang 1 meter persegi umumnya dibutuhkan 39 buah. Yang ketiga, paving block segi 4 kecil. Ukuran paving block segi 4 umumnya
10,5 kali 10,5 cm dengan pilihan ketebalan antara 6 cm atau 8 cm. Produk jenis ini cocok dimanfaatkan untuk tutupan area yang tak terlalu luas. Tipe ini ringan sehingga tidak pas untuk diaplikasikan di jalan. Ukuran paving block segi 6 heksagon. Ukuran paving block segi 6 adalah 20 kali 20 cm dengan ketebalan sekitar 10 cm. Jika dipasang untuk jalan, beban akan lebih ringan daripada memakai aspal atau cor. Tipe ini banyak dipakai karena pemasangannya yang mudah, tingkat keawetannya tinggi dan kokoh. Yang kelima, paving block zigzag. Selain model bata dan heksagon, paving block tipe cacing pun cukup populer dengan ukuran paving block 22,5 dan kali 11,2 cm dan opsi ketebalan 6 cm serta 8 cm. Jenis ini acap kali disebut dengan interpave. Fungsi paving block. Fungsi utama sebuah paving block adalah untuk menutup permukaan tanah, sementara bercorak warna-warni memiliki fungsi tambahan yakni sebagai nilai estetika suatu area. Kelebihan paving block: yang pertama, harganya yang murah. Yang kedua, perawatan mudah. Yang ketiga, berdaya serap baik. Yang keempat, mudah diganti. Yang kelima, memiliki nilai estetika tinggi. Dan yang terakhir, tahap terhadap cuaca. Kekurangan: pasangan paving block mudah bergelombang bila pondasinya tak dipasang dengan kuat. Yang kedua, paving block juga kurang cocok untuk dipasang di lahan yang dilalui kendaraan berkecepatan tinggi, sehingga paving block hanya cocok untuk dipasang di lahan yang dilalui kendaraan kecepatan rendah saja, misalnya lingkungan permukiman dan perkotaan yang padat. Cara pembuatan paving block manual. Alat dan bahan. Yang pertama, cetakan paving block berbagai jenis bentuk. Yang kedua, pasir kualitas baik yang telah diayak. Yang ketiga, air. Yang keempat, semen Portland. Yang kelima, abu bata. Yang keenam, tongkat pemukul. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, langkah awal dilakukan adalah campurkan bahan utama, yaitu pasir, air, dan semen. Lalu lakukan pengadukan secara konsisten. Yang kedua, kemudian hasil adukan masukkan pada cetakan khusus. Perlu diperhatikan bahwa adukan harus terisi penuh, padat, dan merata ke seluruh bagian cetakan agar paving block yang dihasilkan rapi serta berkualitas. Yang ketiga, selanjutnya campuran dari adukan tersebut dipadatkan kembali dengan tongkat pemukul sehingga permukaan rata. Yang keempat, lalu keluarkan paving block mentah dari cetakan khusus dan jemur di tempat yang cukup teduh sehingga kering sempurna dan memiliki permukaan yang rata. Cara pemasangan paving block. Yang pertama, cek keadaan tanah. Yang kedua, bersihkan lahan. Yang ketiga, pilih jenis paving block. Yang keempat, lapisi dengan tanah uruk. Yang kelima, pasang kanstin beton. Yang keenam, mulai dengan tekun dan hati-hati. Yang ketujuh, pengisian joint filler. Yang kedelapan, bersihkan paving block. Alat dan bahan pemasangan paving block. Yang pertama, paving block material utama untuk perkerasan lahan. Yang kedua, stamper, kodok, alat pemadat, dan juga peratap pasangan paving block. Yang ketiga, water pass, benang, dan juga kayu kaso untuk menjadi material leveling. Yang keempat, abu bata material bedding dan pengisi nut atau filler. Yang kelima, gerinda maupun alat pemotong paving block. Kesan selama mengikuti mata kuliah bahan dan bahan material akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kesan selama mengikuti mata kuliah bahan material bangunan. Alhamdulillah,
selama ini saya mengikuti mata kuliah bahan material, saya mendapatkan banyak pengetahuan, terutama di bahan-bahan material kekinian atau modern, serta sejarah hingga pada tahap penerapannya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah bahan material bangunan, yaitu Bapak Muhammad Zakaria Umar, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami dalam mengajar mata kuliah bahan material, dan semoga apa yang telah diajarkan kepada kami dapat bermanfaat buat kami di kemudian hari, dan semoga Bapak diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 9. Selanjutnya kita akan memperlihatkan animasi kita yang telah kita buat. Oke, sekian video animasi kita konsep rumah oriental. Terima kasih atas waktunya. Presentasi kami ini sudah selesai. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak mau tanya-tanya sedikit. Afrizal, Ya, Pak. menurut Afrizal, material kekinian yang paling menarik di fasadnya Afrizal ini yang mana? Menurut saya yang menarik
bahan anunya Pak, konwood, dinding konwood. Konutnya di bagian mana saja? Ada di bagian fasad, bagian depan Pak. Yang ini? Yang Iya ini? Pak. Oke. Iya Pak. Kalau Saban, menurutnya Saban yang mana? Batu alam dengan batu alam, Pak. Baut alamnya di mana Saban? Itu, Pak. Yang ini? Belakang depannya ketapang bencana. Yang ini? Ya, Pak. Oke. Kenapa menurutmu menarik? Karena terlihat lebih estetik, Pak, kalau itu dipadukan dengan tanaman-tanaman begitu, Pak. Kalau Afrizal, kenapa konut menurutmu menarik dipasang di fasad? Karena bentuknya natural Pak, seperti kayu asli. Oke. Kalau Fahru Rozi, menurutmu di fasadmu yang mana paling materialnya paling menarik? Material Atap kekinian ya? bitumen, Pak. Atau bitumen? Iya, Pak. Oke. Kenapa atap bitumen menurutmu paling menarik? Karena Pak, atap bitumen menurut saya itu kekinian, Pak. Kekinian. Atap bitumen itu sama dengan atap aspal ya? Iya, Pak. Terus satunya lagi siapa nih? Yang tulisannya kelompok 9 siapa nih? Laude Ali Rohid, Pak. Ya, Om Ali. Yang mana Om Ali? Ya, Pak. Kalau Ali yang mana? Kanopi akriliknya, Pak. Kaca akriliknya nih, kece parah. Kece parah, Pak. Iya ya, Bapak juga sepakat ya sama Ali ya. Ya, Pak. Ya, paling menarik akriliknya ya, karena memang jarang orang pakai. Menurut lu kenapa menarik sekali? Kayak terlihat lebih modern, Pak. Kayak udah gunakan kaca begitu. Ya, oke. Nah, kalau ini apa, Ali, materialnya? Keramik, Pak. Keramik, Lantai keramik keramik. kasar. Iya, Pak. Ada nggak di tabelmu? Ada, Pak. Keramik apa? Tekstur kasar. Iya, Pak. Bertekstur kasar. Oke. Kalau ini apa, Fahru Rozi? Rangka Kayu, Pak, kayu. atap teras. Kayu dipadukan dengan beton. Ini, Itu kayu, Pak. kok pakai kayu lagi? Maksud saya konwood, Pak, konwood. Bukan kayu. Hah? Conwood. Konwood. Oke. Kalau Saban, ini material pintu tak apa? Kayu konwood, Pak. Conwood. Iya, Pak. Di tabel tak apa? Ada, Pak, ada, Pak. Apa di situ? Untuk kayu konwood, Pak. Di studi literaturnya juga ada, Pak. Oke. Kalau Ali, rangka kosenmu kamu pakai apa? Untuk jendelanya yang ini, Pak. Ya, yang di fasad depan ini, lantai 1, lantai Oh, dasar. ini pakai kaca akrilik, tapi untuk kusennya pakai aluminium, Pak. Oke. Kalau Afrizal, kacanya apa yang lantai 2 ini Afrizal? Itunya buka samping Pak, menggunakan kaca akrilik. Rangkanya? Rangkanya aluminium Pak, Aluminium. lebih kekinian. Oke. Kalau Saban, pengerasan carportmu pakai apa? Mana, Pak? Keramik kasar, Pengerasan Pak, di carportmu. karbon. Hah? Keramik kasar, Pak.
Keramik kasar. Pengerasan Pak. carport nih. Iya Pak, iya Pak. Hanya bedanya itu beda polanya Pak. Ada di tabelmu nggak? Iya Pak, ada Pak. Apa tertulis di situ? Keramik kasar Pak di alternatifnya. Kalau Ali, pengerasan carportmu apa? Pengerasannya Pak, Ya, kalau untuk pengerasannya pakai beton Pak, terus dilapisi sama keramik kasar. keramik kasar. Iya Pak. Kalau Fahru Rozi, apa Fahru Rozi? Beton, Pak. Beton kasar. Beton kasar. Coba cek dulu tabelmu, kenapa beda-beda jawabannya? Maksud saya, Pak, beton terus dilapisi keramik kasar untuk di carport. Rabat kali, bukan beton. Rabat kali, rabat lantai. Atau apa ya? Iya, Pak. Beton. Sebelum pasang keramik harus beton kasar dulu Pak. Ya, oke. Tapi materialnya keramik kasar ya? Ada nggak yang bertekstur kasar ya? Ya, bertekstur Bertekstur kasar Pak. Oke. Afrizal, ini rangka carportmu dari apa? Dari besi ya Pak, besi kanal. Kanal Menggunakan C, kanal. bukan hollow. Kalau Saban, rangkamu dari mana? Rangka carport. Besi hollow Pak. Ada nggak? Hah? Bagian mana? Rangka carport. Rangka kanopi Pak. Ya, Besi hollow Pak, besi hollow. Di atasnya kaca akrilik. yang mana betul ini? Fahru Rozi. Besi hollow Pak. Ada yang bilang besi hollow, ada Besi yang bilang hollow. kanal C. Besi hollow, Pak. Besi hollow Pak. Besi hollow, Afrizal. Ya Pak, maaf Pak. Eh. Coba, Ali. Ini rumputmu Pak. kamu pakai apa? Rumputnya Pak, Eh, rumput sintetis saja Pak. ada nggak di tabelmu? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada. Seharusnya ada ya. Iya Pak. Ya, Pak. Coba, Fahru Rozi, tanamanmu apa ini? Yang pohon besar ini. Itu ketapang kencana, Pak. Ada nggak di tabelmu? Ada, Pak. Kalau ketapang kencana ada. Ada. Ada, Pak. Oke. Afrizal, lantai terasmu apa? Lantai terasnya menggunakan keramik Pak. Ukurannya 40 kali yang menggunakan keramik minimalis Pak. Ada nggak di tabelmu? Ada Pak. Harusnya kamu sebutkan juga teksturnya kasar ya. Kalau untuk teksturnya tidak halus dan tidak kasar juga Pak. Jadi apa Mi itu? Agak kasar Pak, tidak sekasar untuk carport. Oh ya, oke, bagus. Yang buat videonya siapa? Yang buat video Saya, Pak. animasinya? Saya, Pak. Muhammad Fahru Rozi. Iya, Pak. Baru Terus belajar, yang- Pak. Ya, tapi bagus loh, bagus sekali. Alhamdulillah, Pak. Terus kalian yang desain ini? Iya, Pak, kita desain. Kita desain sama-sama kalau mendesain, Pak. Coba Ali, Ya Pak. bagaimana kesanmu? Bagaimana kesanmu sejak dari awal kamu olah ini, bikin PowerPoint sehingga bisa menghasilkan
fasad yang bagus begini? Itu kesannya Pak, kayak kita cari sama-sama studi literaturnya, terus kita kembangkan di alternatif, habis itu kita buat nih ininya, desainnya Pak. Ya, kesanmu bagaimana? Eh, Seru, cuman ya susah-susah Pak. Temanya oriental Pak, jadi kayak agak susah kita rancang. Ya, tapi di situ tantangannya kan. Ya Pak. Kalau Afrizal, kesannya bagaimana dari awal bikin, terus tiba-tiba tercipta fasad yang begini bagus? Gimana kesannya Afrizal? Eh, untuk kesannya lumayan Pak. Lumayan susah juga dicari materinya. Karena untuk bahan yang kekinian masih jarang digunakan, khususnya di Kota Kendari Pak. Jadi agak susah untuk didapat Pak. Oke, kalau Saban, kesannya bagaimana Saban? Rata-rata belum terdapat di Indonesia ataupun Kendari, Pak. Apanya belum terdapat di Indonesia? Bahan-bahannya, Pak, bahan-bahannya seperti itu, bukan cara menyusun bahan-bahan untuk bangunan tersebut sangat susah Pak, karena kekurangannya itu tidak ada pembimbing Pak. Oh, enggak ada pembimbing ya. Jadi waktunya juga memakan waktu yang lama. Ya, di situ juga tantangannya ya. Kalian juga harus latihan ya bagaimana mengerjakan sesuatu itu dengan cepat dan tepat Ya, Pak. ya. Bukan Tapi lagi biar di situ lambat kita asal mendapatkan selamat. juga tantangan yang lebih menantang ya Pak. Ya. Jadi kalian harus berlatih diri mengerjakan segala sesuatunya itu dengan cepat dan tepat. Ya, bukan Ya, Pak. lagi biar lambat asal selamat ya. Jadi kalau kalian setelah lulus dari sini ya mengerjakan itu harus cepat dan tepat. Ya. Ya Pak. Oke, kalau Faru Rozi kesannya bagaimana? Dari awal kamu bikin, berdiskusi Penuh sama perjuangan Pak. dosenmu sehingga menghasilkan bangun desain yang bagus begini. Penuh perjuangan Pak. Dan juga menyenangkan. Faru Rozi, Iya Pak. kalau kamu capek, terus kamu capek tetapi kamu senang, berarti kamu di jalur yang tepat. Iya Pak. Oke ya, dari Bapak, terima kasih buat Ali, buat Afrizal, buat Saban, buat Fahru Rozi. Produk kalian di mata kuliah ini bagus sekali. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. aura sungguh-sungguhnya terlihat. Ya, PowerPoint-mu bagus. Eh, videonya itu untung tadi Bapak pakai fitur avatar ini ya. Jadi waktu kalian putar itu Bapak joget-joget tidak terlihat. Ya, bagus sekali ya apa yang kalian buat ini dari sudut pandang kalian, dari suasana kalian yang mahasiswa milenial, dan Bapak beruntung bisa
berada di apa ya, Bapak itu sangat beruntung bisa berada dalam perjalanan dalam perjalanan kuliah kalian di S1 UHO. Jadi Bapak itu merasa beruntung bisa berada di kalian. Bapak bisa sangat beruntung bisa berada melihat perjalanan kalian di S1 Arsitektur UHO. Penutup untuk rekan-rekan kelompok 9, kalian telah menutup presentasi BMB ini dengan spektakuler sekali. Terima kasih banyak. Kedepannya buat Ali, Afrizal, Saban, dan Faru Rozi, bagi yang belum punya laptop, segera buat laptop. Segera beli laptop. Terus ini kan liburan agak panjang. Segera kursus atau latihan atau kursus SketchUp, BIM. Jadi isi liburanmu dengan hal-hal yang produktif, ya. Karena kuliah kalian ini waktunya sempit, ya, cuma 4 tahun. Tolong manfaatkan waktu yang 4 tahun ini seoptimal mungkin dengan hal-hal yang produktif. Produktifnya berkaitan dengan meningkatkan kapasitasmu sebagai mahasiswa S1 arsitektur. Ya, jangan isi hari-harimu itu dengan hal-hal yang tidak produktif karena waktumu itu sempit, cuma 4 tahun. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima Terima kasih kasih atas sarannya, banyak. Pak. Ya, terima kasih banyak. Hasil kerja kalian ini spektakuler sekali. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas sarannya tadi, Pak.